Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulidin Nugraha. NIM saya 12192382. Saya berasal dari kelas 12 3D 30 Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode igniter, MVC atau model view controller, dan juga template. Kode igniter adalah framework aplikasi berbasis web yang mengusung model MVC atau model view controller. Framework PHP ini dapat menjadi tools bagi seorang web developer untuk mengembangkan suatu situs web yang dinamis dengan lebih mudah. Kode igniter bersifat open source sehingga framework PHP ini dapat dengan mudah didapatkan. Nah, ini adalah script yang digunakan untuk mengatur indeks page atau halaman yang akan tampil ketika web dibuka. Dengan cara kita ubah script di atas menjadi $config buka kurung tanda petik 1 index_page tutup petik lagi tutup kurung sama dengan ini, lalu kita buat file baru dengan nama .htaccess dan tuliskan script berikut. Ini kita tuliskan rewrite engine on, rewrite on, request file name, seperti itu. Lalu file ini digunakan untuk menghilangkan index.php pada URL dari http localhost kode igniter index php web php ini menjadi localhost http localhost kode igniter web php web.php. Ini berfungsi untuk mengelabui pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak mudah untuk melakukan pencurian atau penggunaan data yang merugikan. Yang kedua, ini script yang digunakan untuk URL root dari web yang dibuat ketika kita akan membuat sebuah link menuju web tersebut dengan cara ubah script defaultnya menjadi seperti ini. Script ini digunakan untuk menjalankan helper yang ada di kode igniter secara otomatis ketika web dibuka. Caranya yaitu mengubah script di atas menjadi seperti ini. Ditambah URL. Nah, sekarang kita masuk ke MVC atau model view controller. MVC merupakan suatu mode atau konsep yang sangat populer dalam membangun sebuah aplikasi web yang memisahkan antara proses data dan desain. Model biasanya berkaitan dengan data dan interaksi ke database atau web service. Juga mempresentasikan struktur data dari aplikasi yang berupa basis data. Di dalam model biasanya berisi kelas dan fungsi untuk mengambil serta melakukan update dan menghapus data sebuah website. View adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna. Di dalam suatu aplikasi web, biasanya bagian ini berisi HTML, CSS, dan JavaScript yang diatur oleh bagian controller. Fungsi dari view yaitu untuk menerima dan mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada pengguna atau user. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan view yang di dalamnya berisi kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam bagian model untuk melakukan akses ke basis data. Kita masuk ke template. Dalam template ini kita dapat membagi satu file menjadi beberapa file view dengan membuat halaman yang dipecah-pecah. Ini berfungsi agar nantinya dapat dengan mudah untuk meload halaman-halaman tersebut sesuai dengan keinginan. Oke, selanjutnya kita akan menginstal kode igniter dan juga
memasukkan template ke dalam kode igniternya. Jadi pertama-tama kita download terlebih dahulu kode igniternya. Ini adalah webnya. Saya kasih. Nah, sepertinya tampilan awalnya seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Terus kita pilih download di sini agar kita bisa mendownload sesuai dengan versi yang kita ingin pakai. Di sini saya menggunakan versi yang 3. Setelah itu kita download. Tunggu sejenak. Nah, ini kita download. Karena saya sudah download, jadi saya akan membukanya langsung filenya yang sudah saya download tadi. Ini dia file yang tadi sudah saya download. Pertama-tama kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, lalu di dalam folder ini kita ganti namanya menjadi kode igniter. Lalu kode igniter ini kita copy ke dalam file sum. Lalu kita cari htdocs. Nah, di sini saya sudah kopinya, jadi saya tidak perlu paste lagi. Setelah itu sekarang kita akan coba membukanya di browser apakah sudah terinstall. Pertama-tama buka aplikasi SAM terlebih dahulu. Jika tidak ada, silakan download terlebih dahulu. Oke, kita start Apache dan MySQL. Lalu kita ketik localhost /kode igniter. Nah, ini adalah tampilan jika kalian berhasil menginstal kode igniter versi 3.1.11. Oke, lalu kita akan masukkan template ke dalam kode igniternya. Pertama-tama kita download terlebih dahulu templatenya. Di sini saya menggunakan admin LTE Bootstrap. Ini dia linknya. Oke, sudah terlihat. Saya download terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan versi 3.0.3.0.5. Saya download terlebih dahulu di sini. Nah, ini ya. Oh iya, saya sudah mendownload filenya, jadi saya batalkan saja tadi file downloadannya. Kita langsung buka saja filenya dan ekstrak file yang tadi sudah kita download. Kita ekstrak. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia file-file yang ada dalam folder template-nya. Lalu folder ini kita copy dan kita buka file asset. Kita buat terlebih dahulu file asset yang ada dalam kode igniternya. Lalu kita copy di sini. Di sini saya sudah ada. Jadi kita
kita coba terlebih dahulu tampilan template yang belum kita ubah. Oke, kita akan buka, kita akan coba host coordinator set, lalu admin LTE. Nah, ini adalah tampilan template yang kita download tadi di admin LTE yang ini. Nah, ini tampilan sebelum kita ubah. Dashboard versi 2, versi 3. Nah, ini. Jadi sekarang kita akan lihat template yang sudah saya buat. Ini dia, kita buka terus coordinator. Nah, ini dia template tadi yang sudah saya buat, dan juga saya buat form seperti ini. Dashboard, penghuni, ada tombol logout, laki-laki, tempat anak, nomor HP, gitulah. Ini tanggal daftarnya, ini tanggal 22 jam 10 malam. Dan kita akan buka Sublime Text-nya untuk melihat codingannya. Kita ketik Sublime Text 3. Oke, sini kita buka yang di file di controller, yaitu template-nya ada ini. Lalu di views-nya, di file views, dalam folder file views ada bar di sini. Ini codingannya bisa dilihat. Ini dashboard, codingan bar yang ini, dashboard penghuni dan tombol logout. Dashboard penghuni dan tombol logout. Lalu di isinya atau tampilannya, ini adalah codingannya. Dan di sini ada data penghuni dan dashboard yang ini. Nah, ini data penghuni, ini penghuni atau dashboardnya. Lalu di sini ada nama penghuni, agama, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, atau bisa rahasia, tempat lahir, nomor HP, dan juga tanggal. Seperti ini ya. Ini kita bisa pilih agamanya, yang agama kita ketik nama, ada jenis kelamin, tempat lahir, nomor HP, dan juga tanggal.
kita bisa simpan, reset, dan kembali. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Hanif Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.